Selamat pagi semua, kami dari kelompok Paulus yang beranggotakan Doni, Juni, Kitan, Louis, Nova, Rizky, Supriyanti, dan Talar akan mempresentasikan tugas agama kami dengan pokok bahasan pertama, hubungan antara ekonomi dan ekologi, kedua, manusia dan alam, ketiga, sikap manusia terhadap. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antara ekonomi dan ekologi. Hubungan antara ekonomi dan ekologi dapat dijabarkan dari pengertian etimologis yang bisa saling membantu dan membina. Ekonomi berasal dari kata oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan hukum. Ekonomi bisa diartikan sebagai upaya untuk mengatur atau penata layanan rumah tangga yang bisa kita kan housekeeping. Ekologi gabungan dari oikos dan logos. Oikos berarti rumah tangga, logos berarti perkataan, pemahaman, dan pengertian. Hubungan antara ekonomi dan ekologi tergabung dalam pemahaman bahwa kita bisa menata masyarakat dan alami tanpa mengerti dan memeliharanya. Dengan kata lain, maka usaha untuk melakukan housekeeping harus dibarengi dengan nature. Berbicara tentang ekonomi dan ekologi, khususnya dari perspektif Indonesia, ekonomi atau ekologi bukanlah satu pilihan yang mudah ataupun sederhana. Alasan yang paling banyak dikemukakan untuk mengendurkan aturan-aturan mengenai lingkungan hidup adalah ekonomi, yaitu demi pertumbuhan ekonomi. Tetapi, ini tidak dapat dibenarkan bila kita mengorbankan ekologi demi ekonomi. Namun berbeda halnya jika kita melakukannya demi tujuan yang lebih luhur dan yakin bahwa manfaat yang kita dapat itu lebih besar daripada yang kita korbankan. Tampak jelas bahwa di balik isu ekonomi dan ekologi, sesungguhnya ada konflik-konflik kepentingan, konflik kekuasaan, dan nilai-nilai yang pelik. Betapa sulitnya menentukan kebijakan yang secara seimbang sekaligus menjamin baik lingkungan hidup, pertumbuhan ekonomi, dan yang lainnya. Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi dan industri untuk menciptakan lapangan kerja. Kita menyadari bahwa Indonesia memang membutuhkan teknologi pertanian yang baru untuk memproduksi bahan pangan yang lebih banyak, bahkan teknologi tinggi untuk mampu bertahan dalam persaingan global. Namun, di sisi lain kita tahu bahwa hal tersebut akan menguras habis sumber daya alam kita, menciptakan polusi terhadap lingkungan hidup kita, serta membahayakan kesehatan manusia dan sebagainya. Manusia dan alam. Manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi. Alam merupakan lingkungan kehidupan atau segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, di tumbuh-tumbuhan dan binatang. Manusia dan alam mempunyai hubungan yang saling tergantung dan saling membutuhkan. Pemazmur mengatakan bahwa Allah lah pemilik alam semesta ini. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang ada diam di dalamnya. Tertulis pada Mazmur 24 ayat 1. Secara teologis dapat dikatakan bahwa manusia dan alam adalah ciptaan, properti dan bait Allah. Semuanya itu berada dalam suatu hubungan perjanjian dengan Allah. Barang siapa yang merusak alam, maka ia merusak hubungan perjanjian itu. Di samping itu, segala kegiatan pengerusakan alam akan mendatangkan kerusakan pada hidup umat manusia. Alam merupakan pemberian Allah untuk manusia untuk memelihara dan dipergunakan, dan tertulis pada Kejadian 1. Manusia dan alam merupakan ciptaan Tuhan yang paling berharga. Jadi, sikap eksploitatif terhadap alam merupakan bentuk penodaan dan juga bentuk perusakan terhadap karya Allah yang agung. Jadi, berdasarkan pandangan umum dan juga pandangan agama Kristen terhadap alam, maka setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan hidup berdasarkan pemahamannya. Jadi, setiap pandangan memiliki tanggung jawab yang etis terhadap kerusakan lingkungan hidup. Penyebab dari lingkungan hidup yang kian menjadi rusak yaitu dikarenakan karena sikap dan juga cara pandang manusia terhadap alam. Sering sekali alam dijadikan oleh manusia sebagai objek, sarana, dan juga alat untuk memenuhi kebutuhannya.
Menjadi Kristen berarti menjadi bagian dari karya Allah untuk menata kehidupan yang harmonis. Keikutsertaan dalam melestarikan alam bukan lagi harus dilakukan sebagai bentuk formalitas taat negara atau ikut-ikutan masyarakat sekitar. Akan tetapi, dilaksanakan sebagai bentuk kesadaran dan juga tanggung jawab umat Kristen sebagai umat ciptaan Allah, yang bisa dimulai dari menyadarkan diri sendiri, berlanjut ke lingkungan sekitar, dan lalu masyarakat luas. Semua itu tentu saja diperbuat untuk memuliakan Allah Sang Pencipta. Sikap manusia terhadap alam. Penghargaan kita kepada alam disertai rasa syukur kita kepada penciptanya. Kalau kita memperlakukan alam seolah-olah alam itu tidak bernilai, kita akan mengurangi nilai diri kita sendiri. Kalau kita mengabaikan arti yang ada dalam alam, kehidupan kita juga akan kehilangan sebagian artinya. Kalau kita memperlakukan alam seperti mesin, kehidupan kita menjadi lebih seperti mesin. Kalau kita hanya melihat alam sebagai sumber keuntungan bagi diri kita sendiri, maka kehidupan kita akan menjadi lebih egois dan kering. Kita perlu berusaha supaya kita tidak menyebabkan penderitaan pada hewan. Kita boleh saja memakai hewan untuk membajak tanah, tetapi kita juga wajib memperhatikan kebutuhan-kebutuhan daripada hewan itu. Nah, dalam Ulangan 25 ayat 4 dan Amsal 12 ayat 10 dikatakan, "Janganlah engkau memperangus mulut lembu yang sedang mengirik," dan Amsal 12 ayat 10 dikatakan bahwa orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Maka dari situ bisa kita buat bahwa manusia juga perlu bersahabat dengan alam. Kesan yang diberikan oleh Kejadian 2 ayat 18-20 ialah bahwa Allah memberi binatang-binatang dan burung-burung untuk manusia supaya manusia dapat hidup dalam persekutuan dengan binatang-binatang dan burung-burung itu. Tentu persekutuan itu kurang memenuhi kebutuhan manusia untuk persahabatan dan persekutuan, karena di antara binatang dan burung-burung tidak ada penolong yang sepadan dengan manusia. Kejadian 2 ayat 20. Persekutuan manusia yang lengkap hanya mungkin dengan Allah dan manusia yang lain. Namun demikian, persahabatan dan manusia dengan alam juga penting. Istilah makhluk sesama patut dipakai dalam membicarakan hubungan kita dengan makhluk yang lain. Sesama makhluk, dalam pembicaraan hubungan kita dengan makhluk, menambah hukum ketiga kepada kesimpulan hukum Taurat, Matius 22 ayat 37-39. Kita harus mengasihi Allah sama manusia dan alam. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 17 ayat 13. Kasih semacam ini patut kepada manusia dan atau Allah. Walaupun demikian, perlu dikatakan bahwa kita harus menyayangi sesama makhluk kita. Kita perlu merasakan kesatuan antara kita dan makhluk-makhluk lain berdasarkan penciptaan kita oleh Allah. Berikutnya kesimpulan dan saran. Alam berada untuk kita, bukan kita untuk alam. Manusia dan alam perlu berjalan bersama dalam hubungan yang selaras, karena manusia adalah satu dengan alam. Namun dengan mengabaikan kesatuan manusia dengan alam, manusia yang menganggap dirinya sebagai penakluk alam merasa bebas untuk memperlakukan alam dengan sewenang-wenang demi keuntungan manusia itu. Umumnya ada 3 sikap manusia terhadap alam, yaitu yang pertama, orang dapat memandang alam sebagai ruang kuasa-kuasa yang menakutkan, sehingga manusia perlu tunduk kepada alam dan menyenangkan kuasa-kuasa alam dengan sesajen, kenduri, atau upacara-upacara. Yang kedua, sebaliknya dari yang pertama, alam dipandang bukan sebagai subjek dan manusia sebagai objek. Yang menentukan nasib manusia, alam dipandang sebagai objek dan manusia sebagai subjeknya, yang dapat diselidiki dan dipergunakan oleh manusia. Alam berada untuk kita, bukan kita untuk alam. Dan yang ketiga, baik alam maupun manusia dilihat sebagai 2 objek yang saling mempengaruhi. Manusia dan alam perlu berjalan bersama dalam hubungan yang selaras, karena manusia adalah satu dengan alam. Oke, berikut presentasi dari kelompok Paulus. Jika ada perkataan yang salah, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom, God bless you.